everyone, welcome back to my channel. And this time I will explain to you about environment and management accounting. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen lingkungan. Apa sih arti dari manajemen lingkungan? Menurut Arfan Ihsan 2008, identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan perusahaan serta mengkomunikasikan kepada para stakeholder perusahaan. Sementara menurut IFAC 2005, pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktek akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi secara garis besar, environment management accounting adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environment cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak atau impact baik moneter maupun non moneter yang harus ditanggung perusahaan. Lalu apa tujuan environment management accounting? Tujuannya yang pertama adalah menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan. Tujuan yang kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengumpulan informasi lingkungan. Tujuan yang ketiga, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau, atau sistem pengolahan lingkungan yang baik. Tujuan yang keempat, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktek akuntansi konvensional. Tujuan yang kelima, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Dan tujuan yang keenam adalah mengidentifikasi, pengumpulan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Lalu jenis informasi akuntansi manajemen lingkungan ada dua. Yang pertama informasi fisik dan yang kedua informasi moneter. Selanjutnya adalah prinsip utama environment management accounting. Ada 3 prinsip. Yang pertama adalah kepatuhan atau compliance. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Prinsip yang kedua adalah ramah lingkungan atau eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan SDA atau sumber daya alam dan sumber energi lain, dapat terhadap lingkungan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Prinsip yang ketiga adalah posisi strategis atau strategi positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah tentang pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Biaya lingkungan ada terdiri dari 4 macam. Yang pertama, biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya pencegahan adalah evaluasi dan pemilihan pemasok. Evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghilangkan limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, memperolehan sertifikasi ISO 14001. Lalu biaya yang kedua adalah biaya penilaian. Biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Biaya yang ketiga adalah biaya kesalahan internal. Adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan
dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Sementara biaya yang terakhir keempat adalah biaya kesalahan eksternal. Adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Ada 3 macam strategi biaya lingkungan atau environment cost strategy. Yang pertama, end of life strategi. Menurut pendekatan ini, perusahaan yang menghasilkan limbah atau polutan kemudian akan membersihkannya sebelum tersebar ke lingkungan. Contoh strategi ini adalah scrubber pada cerobong asap, pengolahan limbah, dan penyaringan udara. Strategi yang kedua adalah proses improvement strategy. Menurut pendekatan ini, perusahaan memodifikasi produk dan proses produksi agar menghasilkan sedikit atau tidak menghasilkan polutan. Selain itu juga menemukan cara untuk melakukan daur ulang limbah sendiri. Strategi yang ketiga adalah prevention strategy. Dengan strategi ini, perusahaan menghindari masalah dengan peraturan yang ada dan pada banyak kasus dapat menghasilkan peningkatan laba secara signifikan. Pembahasan yang terakhir adalah triple bottom line accounting. Gagasan triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Ada 3 pilar utama triple bottom line accounting. Yang pertama, pilar people. Pilar ini menekankan pentingnya praktek bisnis perusahaan yang memperhatikan para pekerja. Pilar yang kedua adalah planet. Pilar ini berkaitan dengan pengolahan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik, terutama SDA. Dan pilar yang ketiga adalah pilar profit. Pilar ini hanya sekedar mencari keuntungan saja, namun dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretika. Inilah sekilas penjelasan saya tentang environment management accounting. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakjelasan dari ucapan-ucapan. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.